kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan melalui pujian ini, kami mau nyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
bernyanyi Tuhan memuji-Mu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang belum hadir Tuhan. Tolong tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kerusakan apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mengatakan pujian anggur baru tercurah bagiku. segala suku bangsa kita mau datang menyembah Dia. Kita naikkan pujian ini, kita bersatu hati menyembah Dia. Saatnya kami berkumpul
hari ini kita mau belajar lagu baru dari Nyong Timur, dari Kak Adrian. Ada lagi selain Kak Adrian? Kita mau menyatakan pujian ini, kita mau sama-sama belajar lagu ini. Bapak Ibu mungkin belum pernah ada yang dengar. Tuhan yang manis ya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Kami menyatakan iman kami bahwa Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Melalui pujian ini bahwa Kau Bapa yang mengasihi kami.
terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari Minggu ini ya Tuhan, di mana kami boleh merayakan kembali ya Tuhan untuk pertemuan ibadah untuk Pentakosta ini ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik setiap firman yang disampaikan. Kau juga tolong pimpin hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan, biar Roh Kudus bekerja kepada pribadi lepas pribadi yang ada di ruangan ini, sehingga kami pulang, kami bawa sesuatu yang bisa kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami serahkan Tuhan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, baik. Ya, saudara, hari ini ya itu sebuah perayaan Pentakosta ya, boleh dikatakan seperti itu. Di mana salah satu hari raya besar ya dari sekian banyak hari raya yang orang Kristen ataupun orang Yahudi juga jalani ya, Bapak Ibu Saudara ya. Untuk itu saya memberikan judul menjadi saksi yang berkuasa. Menjadi saksi yang berkuasa, Saudara. Terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Menjadi saksi yang berkuasa. Nah, pertanyaan pertama tentu apa itu saksi kayak gitu kan ya. Ya saudara, kalau kita melihat, kalau suka nonton film kayak gitu kan ya, ada yang namanya saksi mata gitu atas sebuah peristiwa atau kejadian. Tugas saksi mata itu sebenarnya hanya menceritakan ulang tentang sebuah peristiwa atau kejadian dari sudut pandang dia sendiri. Oke, saya ulangi, saksi itu tugasnya hanya menceritakan ulang dari sudut pandang dia tentang sebuah kejadian, karena itulah yang dia alami, saudara. Mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi tujuannya sama dengan saksi-saksi yang lain, saudara. Itulah peran utama untuk menjadi saksi. Nah, kalau kita mau tarik ke dalam judul khotbah hari ini, tentu tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Amin, Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita kerjakan. Ya, ini bukan tugas hamba Tuhan saja, tapi ini tugas kita bersama sebagai anak-anaknya, sebagai murid Kristus. Nah, untuk hal ini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengulang sedikit tentang Pentakosta ya Bapak Ibu, sehingga kita lebih paham garis besar tentang hari raya ini, saudara. Boleh tolong next slide-nya. Nah, jadi saudara, Pentakosta ini kita mulai dari perjanjian lama tentunya ya saudara, di mana orang-orang Israel ini berkumpul ditetapkan oleh Tuhan setelah mereka keluar dari Mesir itu sekitar 50 hari atau 7 minggu Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mempersembahkan korban unjukan atau korban sajian ya. Jadi korban unjukan tuh maksudnya bawa gandum kayak gitu, lalu diserahkan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Atau boleh dikatakan itu adalah hari tuayan pertama. Makanya ada yang bilang juga hari raya buah sulung, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini adalah hari rayanya orang Yahudi ya, hari raya 7 minggu, atau boleh dikatakan Shavuot. Sampai detik ini mereka masih merayakannya. Ya, jadi ini sebuah korban yang mereka sudah kerjakan dibawa kepada Tuhan 50 hari setelah Paskah. Berupa gandum biasanya ya saudara ya. Nah, setiap kali ini dirayakan, setiap tahunnya dirayakan oleh bangsa Israel sampai akhirnya masuklah ke dalam perjanjian baru. Di situ setelah hari raya Paskah yang dimana tentang pengorbanan Kristus di kayu salib juga bertepatan di hari itu, beberapa hari berikutnya maka disebut juga hari raya Pentakosta. Makanya mereka berkumpul lagi murid-murid, rasul-rasul dari berbagai macam penjuru bangsa dan daerah. Ada yang dari Mesir, ada yang dari mana dan lain sebagainya, saudara. Mereka ngapain? Mereka mau merayakan hari raya Pentakosta. Itu tujuan pertamanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itulah mereka berkumpul. Mereka berkumpul saya yakin juga dengan penuh ketakutan, keraguan dan masih banyak lagi lainnya. Kenapa? Memang mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati, kemudian bangkit, tapi yang menjadi masalah Yesus sudah naik ke
surga, merasa ditinggalkan oleh sang guru besar, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu mereka berkumpul bersama di hari raya tersebut dan ternyata terjadi pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Nah, saudara, di situ rasul-rasul, murid-murid sekitar ada 120 orang, mereka mendapatkan kuasa berupa karunia dari surga, Bapak Ibu. Nah, setelah kejadian ini ada satu orang bernama Petrus, dia berkhotbah ya. Dia khotbah, berapa orang bertobat Bapak Ibu? 3.000 ya. 3.000 dan itu bertambah terus setelahnya kayak gitu. Nah, jadi boleh dibilang itu adalah tuaian jiwa pertama atau boleh dikatakan lahirnya gereja Kristen. Kira-kira itu cikal bakalnya Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa kita boleh berkumpul di tempat ini juga gitu. Paskah juga di hari Minggu di mana Yesus bangkit. Pentakosta pun juga di hari Minggu, bertepatan di hari Minggunya saudara ya. Yang merayakan tapi seluruh bangsa ya. Agama manapun akhirnya hari Minggu tetap hari libur ya saudara ya. Nah, itu puasanya salah satu yang dinikmati oleh orang banyak. Nah, saudara, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita bisa melihat di sini ada satu benang merah. Di Perjanjian Lama mereka mempersembahkan tuaian pertama, tuaian gandum pertama. Di Perjanjian Baru itu juga telah menjadi tuaian jiwa-jiwa. Nah, bagi kita sekarang ini adalah sebuah undangan untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan, hidup di dalam penyertaan dan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya sering bicara di ibadah youth, juga di ibadah raya seperti ini, bahwa saudara, kita hidup bukan untuk diri kita saja. Ya, kita hidup bukan hanya untuk diri kita saja, sehingga kita tuh hidup sebagai orang percaya bukan hanya untuk datang setiap minggu, kemudian kita duduk mendengarkan, kita terima firman Tuhan, kita diberkati ya dan amin, kemudian kita pulang dan kita lakukan lagi di minggu berikutnya. Tidak hanya sebatas itu saja, saudara. Kalau kita hanya melakukan itu, lama-lama kita menjadi orang Kristen yang pasif. Ya, kita tidak ada yang kita kerjakan. Untuk itu makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus berbuah hidupnya, saudara. Dan salah satunya yaitu menjadi saksi Kristus. Kita mau menjadi alat tuaian bagi kerajaan Allah, sehingga kita menjangkau orang-orang yang masih meragukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bagi mereka yang memang benar-benar belum percaya kepada Kristus. Amin saudara. Itu tugas kita semua, untuk menjadi saksi Kristus. Untuk itulah kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini. Untuk itu saudara, mari kita mau buka hati untuk menjadi alat tuaian bagi kerajaan Allah. Kita mau menjadi saksi, bukan saksi yang biasa aja, tapi menjadi saksi yang berkuasa. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita yang berkuasa. Namun perlu disadari bahwa banyak keraguan kita sebagai manusia tentunya ya. Nggak mudah bicara untuk menjadi saksi Kristus kayak gitu. Bicara sama orang kadang-kadang kita juga kelibet kayak gitu kan ya. Apalagi mau jadi saksi Kristus. Bicara tentang pengalaman, tentang Tuhan, tentang Kristus, belajar teologi juga kagak kayak gitu kan ya. Nah, untuk itu paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, mari kita buka ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 tidak ada di depan ya, mari kita buka bersama aja Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca bersama ya, saudara ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti bara api yang menyala dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka berduduk lalu mereka mendengar kata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baik, terima kasih sampai segitu dulu. Ya saudara, di ayat-ayat pembuka Kisah Para Rasul 2 ini kita bisa melihat
murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Kemudian tepat pada hari raya Pentakosta, mereka menunggu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menunggu janji Tuhan yang sudah Yesus berikan sebelum dia naik ke surga. Jadi kan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung, betul ya saudara ya? Kemudian ada satu janji, ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini janji Tuhan bahwa engkau akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan turun. Itu ditulis di Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke. Dan ternyata di Kisah Rasul 2 ayat sampai 4 tadi, kita bisa melihat janji Tuhan itu kemudian digenapi. Kenapa? Karena turunlah Roh Kudus di situ. Tiba-tiba datanglah dari langit suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti api, seperti ya saudara ya, belum tentu api ya saudara, yang bertebaran dan hinggap pada tiap-tiap mereka. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Jadi saudara, ini bukan janji kosong. Memang Tuhan Yesus sudah naik ke surga di saat itu, tapi Ia menjanjikan sesuatu yang kemudian Ia langsung tepati, Bapak Ibu Saudara. 10 hari setelah kenaikan Kristus, lahir, turunlah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Di situ adalah sebuah janji penyertaan dari surga, saudara ya, dari Tuhan itu sendiri. Jadi di sini kita mau melihat poin pertama, untuk menjadi saksi yang berkuasa, jangan ragu karena Roh Kudus yang menyertai kita, saudara. Itu janji yang tidak mungkin Tuhan ingkari, saudara ya. Kalau saya ngomong, saudara boleh ragukan, tapi ini Tuhan, saudara. Roh Kudus yang menyertai kita. Boleh tolong next? Roh Kudus itu bukan sebuah hadiah yang Tuhan berikan semata, atau bukan energi, melainkan seorang pribadi, saudara. Atau saya ngomong salah ya, bukan seorang, melainkan pribadi yang hidup dan kuasanya bekerja terus menerus di dalam setiap orang percaya, kayak gitu. Nah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah Allah yang Tritunggal, maka kita juga menerima Roh Kudus juga, Bapak Ibu Saudara. Ia ada di dalam hidup kita. Dan mungkin seringkali kita juga takut untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena takut ngomong, menceritakan kebenaran, takut penolakan, takut dicuekin, takut dianggurin, kayak gitu ya, saudara, dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi dari ayat ini kita dikuatkan kembali bahwa janji Yesus selalu terbukti, bahwa Ia selalu menyertai kita. Untuk itu hari ini Bapak Ibu, mari bawa ketakutan kita semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ia yang akan memberikan kita kekuatan, bahkan sangat mungkin Ia memberikan tanda-tanda untuk kita tentang kehadirannya, Bapak Ibu Saudara. Lewat apa? Lewat penghiburan yang Ia berikan melalui Roh Kudus, lewat kekuatan, lewat mujizat mungkin saja yang kita terima dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah janji. Di Matius 28 ayat 20 pun juga dikatakan demikian ya saudara. Saya bacain aja. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan saudara, Dia akan menyertai kita lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita ucapkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, ketika kita merasa terbatas ya Bapak Ibu Saudara ya, boleh tolong next, tentang kata-kata yang kita keluarkan, ingatlah para rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kuasanya turun dari surga, artinya penyertaan Tuhan begitu sempurna. Mereka memang mendapatkan didikan, pengetahuan oleh Tuhan Yesus Sang Guru selama kurang lebih 3 tahun ya. Ini kalau zaman sekarang udah pantas dapat toga kayak gitu ya, wisuda setelah itu, saudara. Memang, tetapi bagaimanapun mereka juga manusia-manusia yang terbatas ya. Bagaimanapun juga mereka diliputi dengan banyak ketakutan, Bapak Ibu Saudara, keraguan, ketidakpercayaan, bahkan ada yang hampir menyangkal Tuhan Yesus secara terang-terangan. Yaitu adalah Petrus, saudara ya. Bukan hampir, memang menyangkal ya, ternyata.
Nah, di sini kita bisa melihat penyertaan Roh Kudus begitu luar biasa di dalam keraguan, keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita perlu yakini dengan iman. Saudara, di semester lalu ya, saya sebagai kepala ya Tuhan, saudara, di situ saya mencetuskan sebuah event, satu acara gitu ya, untuk mempersiapkan anak murid ini seluruhnya di SMP, untuk mereka bisa mempresentasikan hasil belajar mereka ke tamu undangan, gitu saudara. Tentu ini bukan perkara mudah. Kenapa? Karena sekolah di tempat saya bekerja bukan sekolah yang besar secara fasilitas ataupun areanya ya. Jadi masuknya tuh juga masuk gang kecil dan lain sebagainya gitu. Sehingga harus dipikirkan alur lalu lintas. Karena kalau mengundang tamu undangan berarti kan harus dipikirin lalu lintas ya Bapak Ibu Saudara. Artinya guru-guru tentu pada bingung kayak gitu. Ini gimana untuk untuk bisa sebuah alur ini bisa berjalan dengan baik, saudara. Sehingga di dalam event ini saya memang mempersiapkan guru-guru untuk supaya mereka membuat booth ya. Booth itu di dalam setiap mata pelajaran, misalkan ada booth pendidikan agama Kristen, kemudian ada juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Di setiap itu ada kelompok-kelompok murid-murid SMP yang sudah dipersiapkan untuk presentasi kepada tamu undangan. Tamu undangannya itu siapa? Yang pertama udah pasti orang tua. Artinya pasti banyak banget dong yang akan datang gitu, saudara. Sekali lagi ini bukan sekolah besar, harus melewati gang-gang kecil, saudara ya. Kedua, yang kami undang juga adalah anak SD. Ya, anak SD-nya sih ada di situ, jadi tidak terlalu sulit. Ya, anak SD-nya itu anak kelas 5, lebih tepatnya 5 dan 6. Tapi target utama saya, target pasarnya lebih tepatnya adalah anak kelas 5 kayak gitu. Karena kan mikirnya untuk tahun ajaran depannya, saudara. Untuk mereka bisa mengalami apa yang terjadi di SMP, kira-kira kayak gitu. Nah, saudara, singkat cerita ya, saudara ya. Karena keriuhan, keribetan, pasti banyak benturan masalah-masalah. Di situ saya bilang kepada guru-guru, nggak perlu khawatir karena saya punya acara, pasti saya juga turun tangan dong. Saya kan bertanggung jawab atas acara ini, saya katakan gitu. Saya tahu keriuhannya, saya tahu kesulitan apa yang sedang teman-teman sedang kerjakan kayak gitu. Untuk itu kalau kita berbenturan dengan sebuah masalah, yuk kita duduk bareng, kita cari solusinya sama-sama. Saya janji saya akan datang turun tangan langsung kayak gitu. Saya nggak akan menyeru wakil saya, tapi saya akan turun tangan langsung. Saya katakan seperti itu kepada guru-guru untuk meyakinkan mereka. Karena kalau memang acara itu hancur, sayanya juga hancur pastinya, saudara. Makanya saya harus menyertai mereka. Begitu pula dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupa, tujuan utama Roh Kudus itu turun, diutus supaya murid-murid Kristus dapat menceritakan perbuatan besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Berarti ini adalah acaranya Tuhan. Ini adalah kegiatan yang Tuhan kerjakan. Untuk itu dia nggak mungkin meninggalkan kita, karena Tuhan pasti turun tangan, Bapak Ibu Saudara, atas apa yang dia perintahkan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Amin, saudara. Tuhan pasti menyertai kita. Masalahnya kita mau membunuh ketakutan kita atau tidak, saudara. Mari kita sambil mendengarkan khotbah sambil memikirkan beberapa nama yang ada di pikiran kita, yang mungkin kita mau ceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan kepada mereka. Mungkin mereka yang belum benar-benar percaya kepada Kristus, mungkin mereka adalah orang-orang tua kita, mungkin dia adalah saudara kita, mungkin dia adalah anak keponakan, saya nggak tahu, mungkin dia adalah teman terjauh gitu. Mari saudara, kita mau bawa hal ini ke tangan Tuhan. Dari keraguan yang kita miliki, kita bawa ke tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyertai setiap apa yang kita kerjakan. Amin ya saudara ya. Menjadi saksi Kristus. Itu yang pertama, Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita. Yuk kita baca dulu. Saya minta tolong Bapak Ibu Saudara membacakannya dari Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai yang ke-6. Mari kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mengajar kata-kata dalam bahasa lain serta
Berkumpullah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Baik, terima kasih. Ya saudara, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus juga memberdayakan kita, memampukan kita dengan apa? Dengan kuasanya berupa karunia, Bapak Ibu Saudara. Setelah Roh Kudus hadir, ia bukan cuma hadir, tapi ia memperlengkapi kita. Dan murid-murid ini mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka nggak kuasai. Ya. Kenapa itu diperlukan? Karena yang datang ke tempat itu dari berbagai macam penjuru daerah, ya saudara, dengan bahasanya masing-masing. Ini merupakan pengulangan kembali Menara Babel sebenarnya ya. Karena beberapa bahasa akhirnya hancur, tetapi justru ini malah disatukan karena kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini murid-murid bersatu, saudara ya. Dan di situ akhirnya Roh Kudus memampukan mereka untuk melayani dan bersaksi secara efektif dengan kalimat kata-kata yang mereka sendiri aja nggak ngerti, saudara. Tapi orang lain bisa memahaminya karena dari daerah mereka masing-masing. Di ayat 4 dikatakan gini, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka nggak ngerti, tapi yang datang ngerti di berbagai macam daerahnya masing-masing. Dan murid-murid menerima kuasa langsung dari Roh Kudus berupa karunia untuk berbahasa lain, ya saudara. Terkadang memang saudara, Tuhan mempercepat langkah penginjilan, pemberitaan firman demi penginjilan itu terwujud nyatakan, saudara ya. Kuasanya dinyatakan bukan demi sensasi, ya, melainkan demi perbuatan besarnya dikenal. Seringkali itu memang cara Tuhan untuk bekerja, saudara, percepatan penyebaran penginjilan. Saya mau cerita salah satu penyebaran penginjilan yang ada dicatat juga dalam Kisah Para Rasul, saudara ya, yaitu Filipus, ya saudara. Filipus itu suatu kali dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia, ya. Kemudian Injil disampaikan, kemudian ketemu air, langsung dibaptis. Apa yang menarik setelahnya, saudara? Setelah dibaptis, ya, kemudian sida-sida dari Ethiopia itu keluar dari air, ia nggak melihat Filipus. Kemana Filipus? Kalau bahasa sekarang, dia diteleportkan langsung oleh Roh Kudus, saudara. Ya, langsung pindah tempat ke suatu tempat namanya Asdod. Ngapain, saudara? Untuk istirahat? Untuk pamer kuasa? Sama sekali tidak. Tapi untuk melakukan penyebaran penginjilan lagi, saudara. Ternyata memang kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk percepatan penyebaran penginjilan, sehingga kuasa itu turun bukan karena hebatnya Filipus, bukan hebatnya manusia, tetapi karena kuasa Tuhan. Dan itu tujuannya satu, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan sida-sida dari Ethiopia itu pun akhirnya keluar, udah dibaptis, terima Tuhan, dia pulang lagi dan dia ke Ethiopia dan dia menyebarkan Injil juga di Ethiopia sana, saudara. Dan akhirnya Injil pun tersebar. Jadi tujuannya untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Itu pun sebenarnya poin utama dari Kisah Para Rasul 2, saudara. Ya, nanti kita baca bersama juga, ada poin utama di ayat bawah-bawahnya. Charles Spurgeon, seorang teolog, pernah berkata bahwa kuasa Roh Kudus itu seperti bahan bakar yang membuat pelayanan kita tuh bisa hidup dan efektif. Nah, untuk itu maka ya di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya saudara, waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan kuasanya ada dalam diri kita. Setiap kita memiliki karunia, tinggal kita mau pakai apa enggak, itu doang, saudara. Memang ada orang yang diberi karunia mengajar misalkan, tetapi karena kita makhluk yang unik, individu yang unik, mengajar dalam hal apapun, dalam bidang apanya juga berarti bisa beragam, Bapak Ibu, antara saudara dengan saya misalkan kayak gitu. Ada mungkin bisa berbahasa-bahasa roh, ada mungkin bisa bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan pesan firman Tuhan ya, secara langsung, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan kuasa adalah kemampuan, boleh tolong next. Kuasa adalah kemampuan yang Tuhan pinjamkan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Dipinjamkan kenapa? Karena kita terima, tapi dikembalikan untuk nama
Tuhan. Saudara. Saya mau kasih contoh lagi dari sebuah peristiwa di Kisah Rasul 3 ya saudara ya. Ini kisah tentang Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali Petrus dan Yohanes menginjil ke satu tempat. Di situ ada gerbang, namanya gerbang indah, bukan sunter indah ya saudara ya. Gerbang indah. Di situ ada siapa? Pengemis yang lumpuh, sudah lama dia lumpuh. Kemudian singkat cerita ya saudara ya, Petrus doain dan sembuhlah dia, kayak gitu. Nah, hanya saja yang jadi masalah banyak saksi di sekelilingnya, banyak orang yang melihat kejadian itu. Mereka heran, mereka bingung. Makanya Petrus kemudian ngomong gini, "Hai orang Israel, kenapa kamu heran tentang kejadian itu dan kenapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Saya lanjut. "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Jadi dikatakan di sini, setelah Petrus dan Yohanes menginjil, kemudian mendoakan seorang pengemis, mujizat terjadi. Lalu kemudian banyak saksi yang kebingungan di situ. Banyak orang-orang Israel yang kebingungan tentang apa yang terjadi. Tapi Petrus mau tegasin satu hal, tentang kejadian ini, mereka sembuh bukan karena saya yang berkuasa, tapi karena nama Tuhan. Karena kepercayaan orang tersebut kepada nama Tuhan Yesus. Kuasa itu dipinjamkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Nah saudara, makanya yang tadi pertama, jangan ragu, Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita, yang memberi kita kuasa, saudara. Untuk itu kita perlu mendoakan hal ini, tentang kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Petrus misalkan, 3.000 orang bertobat. Apakah karena dia? Enggak. Bukan sama sekali karena dia, tapi itu semua karena Tuhan. Paulus, Rasul Paulus menginjil, diterpa banyak masalah, kesakitannya harus hadapi, dan masih banyak lagi lainnya kayak gitu. Ya saudara, itu semua kenapa? Ya karena Tuhan. Stefanus, saudara ingat Stefanus mati bagaimana? Ia mati di raja. Kita ya, kalau dilempar batu satu kali aja ke muka kita ya, ke badan kita, kita sakit ya saudara. Tapi ini Stefanus sampai mati. Artinya dia kalau ditembak jeder gitu langsung mati, ya udah gitu kan. Tapi ini kan dia merasakan proses penderitaannya saudara, dan gak mudah. Karena dilempar batu sampai mati mau sampai kapan? Itu lama pasti prosesnya. Dilemparin batu, sakit, berdarah, terus mati. Kalau dia bisa berakhir dan dia tidak membalas sedikit pun, mungkin dia kesel kali ya waktu dilempar, dibalas, gue lempar deh sekali, dosa-dosa sekalian, habis itu minta ampun gitu. Enggak ya, Stefanus tidak seperti itu kayak gitu. Tapi ia bertahan sampai pada akhirnya dia mati. Bahkan ia mengucapkan sebuah doa yang sama dengan yang Yesus ucapkan di kayu salib. Ampunilah mereka. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kita bisa melihat kekuatan apa yang mereka bisa miliki. Dari mana itu berasal? Dari Roh Kudus, saudara. Dari Roh Kudus. Itu bukti-bukti bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan memberikan kita kuasa. Untuk itu saudara, sekali lagi, kita yang mau coba atau enggak saudara. Ada seorang teman lah ya, dia temannya si Dedo sih kayak gitu ya. Nah temannya ini suatu kali mengundang saya berkhotbah di kantornya kayak gitu. Setelah ibadah selesai, ibadah di kantor selesai, kemudian saya doain, dia minta doain kepada saya gitu ya. Terus dia bilang, Paulus apa kok saya lupa deh, pokoknya ya kepada saya, lu tolong doain gue dong kayak gitu. Doain apa? Doain minta jodoh gitu kan ya. Jujur saya agak takut yang kayak gini-gini. Kenapa? Karena kalau dia nggak dapat salah siapa nanti? Gila deh, cerita kemana-mana kan. Gila gue didoain sama itu pendeta, kayak nggak ada kuasanya sama sekali deh kayak gitu ya. Tapi jujur dari keraguan, ketakutan itu ya udahlah ya. Yang penting kayak saya kerjakan bagian saya, kemudian biarlah Tuhan yang bekerja kayak gitu.
Ya udah doain, Tuhan biar dia dapat jodoh ya, amin. Nah kelar kayak gitu. Ya nggak sesingkat itu ya saudara ya, kan doanya macam-macam kayak gitu. Minggu depannya, belum ketemu siapa-siapa saudara. 1 tahun kemudian, enggak. 2 tahun kemudian, enggak saudara ya. Bahkan saya juga belum pernah ketemu lagi setelah kejadian tersebut saudara ya. Di situ saya memikirkan, nih, gue doain orang, ada yang minta doain biar sembuh, ada yang minta dapet jodoh, ada yang minta apa kayak gitu. Ini berkuasa atau enggak ya kayak gitu ya. Tapi puji Tuhannya ya, seringkali Tuhan ya memberi notifikasi gitu ya, kayak handphone dapat notif, wah ada dari Teguh nih kayak gitu misalkan kayak gitu. Nah notifikasi itu berupa undangan pernikahan dari seseorang yang pernah saya doain. Puji Tuhan untuk sekian tahun akhirnya nih anak married juga kayak gitu kan ya, setelah didoain kayak gitu. Nah saudara mungkin dia udah kemana-mana, Pak tolong dong doain saya, Pak tolong dong doain saya, dan seterusnya saudara ya. Dan saya percaya itu semua kuasa pinjaman Bapak Ibu Saudara. Makanya kita kerjakan bagiannya kita aja. Ya kalau kebagian kita ceritain tentang pengalaman kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan membantu kita, menghibur kita, ya udah. Bagian kita ceritain itu aja. Selebihnya biarlah urusan Tuhan. Jangan kerjakan bagian Tuhan karena kita nggak akan mampu dan nggak akan bisa. Amin saudara. Kerjakan bagian kita. Itu yang bisa kita ceritakan untuk jadi saksi Kristus. Doa dulu tentunya, minta kuasa. Sehingga waktu di dalam perkataan kita, ucapan kita, itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Yesus sehingga kita memiliki pengalaman pribadi kepadanya. Saya boleh minta tolong, siapa tadi? Aldo ya? Aldo tolong iringin dong. Thank you. Yuk saudara kita lihat pasal 5, ayat 5 maksud saya sampai 13. Ayat 5 sampai yang ke 13 langsung ya. Mari kita baca bersama. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya saudara, yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Di situ kita memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, di mana kita bisa ceritakan kepada orang sekeliling kita. Jadi setelah Roh Kudus turun menyertai ke murid-murid, memberikan kuasa kepada murid-murid, bukan berarti semua orang tuh langsung ngerti dan terima ya. Kalau kita baca ulang kembali tadi, karena di ayat 5 sampai 13 kita melihat banyak respon. Banyak reaksi dari orang-orang di sekelilingnya. Ada yang bingung, ada yang heran, tercengang, termangu tentang perbuatan besar yang Tuhan kerjakan lewat rasul-rasul ini. Tapi walau seperti itu di ayat 13, ada yang skeptis. Mabuk nih orang, mabuk anggur manis. Ternyata ada yang skeptis tentang apa yang terjadi. Saudara, di ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kata orang lain ini bukan sekedar menyatakan tentang orang lain, oh ada orang lain. Nah kalau kata itu biasanya ditulis alos di dalam bahasa Yunaninya. Kalau ini ditulisnya heteroi. Heteroi ini artinya yang lain dari jenis yang berbeda.
Jadi maksud saya, orang lain ini bukan hanya beda pendapat, bukan sekedar itu, tapi ini mau jelas memiliki perbedaan hati serta sikap terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengalaman pengenalan yang dalam terhadap Tuhan Yesus. Makanya akhirnya dituduh mabuk kali ini, rasul-rasul, murid-murid kumpul-kumpul terus malah mabuk kayak gitu. Nah, respon ini menyiratkan bahwa para rasul itu nggak waras, lost control, bukan dikendalikan Roh Kudus, tapi malah dikendalikan oleh alkohol, kira-kira kayak gitu. Respon sarkastik, saudara. Boleh tolong next. Reaksi terhadap pekerjaan Roh Kudus memang selalu terbagi dua gitu ya. Mereka yang mau terbuka, kenapa? Karena mau mendengar, saudara. Akhirnya mereka takjub tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tapi juga ada yang sinis, meremehkan, reject, menolak tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kenapa? Karena nggak punya pengalaman, saudara, nggak kenal. Dan di dalam setiap pekerjaan Roh Kudus pasti akan selalu ada heteroi seperti ini. Mereka yang tidak memahami karena hatinya menolak untuk percaya pada Tuhan. Siapa mereka? Ya. Waktu saya gali lebih dalam, sangat mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dengan Yesus atau yang jelas menolak Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi, jadi dia adalah orang Saduki, ahli Farisi dan lain sebagainya, saudara, yang selalu skeptis tentang apa yang Yesus kerjakan, saudara. Sampai Yesus naik ke surga pun mereka tetap masih menolaknya. Gitu. Jadi kenapa ada orang yang mau menerima, kemudian kenapa ada orang yang akhirnya menerima kemudian mendengar, juga kenapa ada yang akhirnya menolak? Karena yang menolak tidak memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jelas, saudara. Wajar kalau orang-orang seperti ini akhirnya skeptis. Kita mungkin pernah punya teman yang kayak gini ya, saudara ya. Dikasih tahu sesuatu tapi langsung mana mungkin kayak gitu ya. Mungkin kita tawarin, di tempat itu enak deh makanannya, rasa ayam goreng serundeng misalkan kayak gitu ya. Ayam goreng pasti digoreng kan, pasti rasanya sama lah kayak gitu. Paling bikin beda biasanya apa? Sambal ya. Sambalnya itu mah tergantung dia mau kasih pedas apa enggak, udah gitu aja lah ya. Padahal dia belum mencoba, belum mencicipi lewat panca indera yang dimilikinya. Artinya apa? Dia nggak punya pengalaman, makanya langsung skeptis. Nggak mungkin lah seenak yang lo bilang lah kayak gitu. Nggak mungkin. Banyak ya orang-orang kayak gitu ya. Nggak mungkin lah Tuhan bisa menolong. Apa buktinya? Hidup lo aja masih begini-begini aja. Misalkan kayak gitu. Nggak mungkin lah Tuhan bekerja dengan luar biasa terhadap hidup kamu. Nggak mungkin lah. Atau bahkan terhadap hidup saya, nggak mungkin. Nah, saudara, orang-orang kayak gini skeptis nih. Kenapa? Karena dia nggak bangun hidupnya kepada Tuhan. Karena kalau kita bangun hidup kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita bangun penyembahan yang intim, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan hati yang terbuka dan mau berubah. Saya yakin siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun pekerjaan dan latar belakang kita, pasti kita punya hal yang kita bisa ceritakan juga kepada orang sekeliling kita, saudara. Karena kita diciptakan sangat unik, saudara. Untuk itu pengalaman kita terhadap Tuhan itu pasti sangat beragam. Itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana, saudara. Mereka membutuhkan kesaksian-kesaksian kita. Mereka membutuhkan cerita-cerita tentang Tuhan lebih lagi. Lewat siapa? Ya lewat saudara. Apapun pekerjaan saudara, apapun latar belakang saudara. Jangan pernah mau dihakimi dengan diri sendiri. Karena seringkali kata-kata itu jangan-jangan yang terucap dari mulut kita sendiri. Gak mungkin lah. Masa orang kayak gitu bisa berubah? Iya, kalau pakai kuasa sendiri gak mungkin bisa berubah. Tapi kalau pakai kuasa Tuhan pasti bisa berubah. Amin, saudara. Makanya mintanya kuasanya sama Tuhan. Jangan so jago dengan sendirian gitu ya, tapi minta Tuhan. Saya yakin pasti bisa. Martin Luther pernah berkata seperti ini. Allah hanya dapat kita kenal melalui Kristus. Oke, jadi Yesus menjadi jembatan untuk kita bisa mengenal Allah. Tapi ada kalimat kelanjutannya yang saya ingin tegaskan di sini. Boleh tolong slide-nya? Tetapi tentang Yesus ini kita hanya dapat mengenal melalui Roh Kudus saja. Jadi boleh dikatakan untuk mengenal Allah harus melalui Yesus. Untuk mengenal Yesus harus melalui Roh Kudus. Jadi pengalaman bersama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus adalah hal yang sangat penting untuk kita menjadi saksinya.
Untuk itu saudara, jangan hanya menjadi pencerita ulang. Oh, si Paulus tadi khotbah tentang ini, gue ulang deh ceritanya, catat, kemudian gue ceritain. Nggak perlu. Saudara hanya perlu mengambil intisarinya, kemudian saudara ceritakan pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan kepada orang-orang sekeliling saudara. Di situ kekuatannya jauh lebih ampuh. Dari sebuah penelitian yang ada, ya saudara, orang tuh bisa dimenangkan oleh siapa saja. Ternyata dari penelitian itu, mereka dimenangkan bukan lewat seminar, bukan lewat ibadah KKR, saudara. Bukan. Ternyata ibadah KKR pun perlu dipertanyakan karena follow up-nya harus perlu ada, saudara. Tapi karena siapa? Ternyata persentasenya lebih banyak karena teman. Jadi orang dimenangkan ya karena temannya. Siapa temannya? Ya saudara. Bapaknya, emaknya, temannya, sahabatnya, saudara sepupunya, dan lain sebagainya. Bukan karena si pendetanya, saudara. Tapi karena kita semua sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Mari kita kerjakan bagian kita. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam bagiannya. Mulut hanya bisa bersaksi sejauh hati telah mengenal dan mengalaminya. Untuk itu kita harus memiliki pengalaman yang dalam dulu kepada Tuhan. Di situ kita bisa menceritakan. Karena saksi yang lemah adalah saksi yang tidak pernah benar-benar mengalami Tuhan. Kitanya harus mengalami dulu. Jika ingin orang-orang menyaksikan kebesaran apa yang Tuhan kerjakan, kitanya harus menyaksikan terlebih dahulu. Jika ingin mengubah hidup orang lain, kitanya harus berubah dulu. Jika ingin menjadi saksi Kristus, kitanya harus menyaksikannya terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini, di hari Raya Pentakosta ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus. Kita sebarkan Injil itu, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, dengan keteguhan hati, iman percaya kepada Tuhan, maka kuasa itu ada dalam diri kita di saat kita menceritakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami sebagai anak-Mu seringkali melihat banyak mujizat yang terjadi di sebuah gereja, di sebuah tempat, komunitas, dan lain sebagainya. Dan seringkali hal-hal itu justru membuat kami ragu, apakah saya bisa seperti mereka? Apakah saya bisa seperti dia? Yang mampu menceritakan kebesaran Tuhan, yang mampu menginjil. Karena mujizat seringkali terjadi lebih hebat di luar sana daripada di dalam kehidupan kita. Tuhan, seringkali kami meragukan hal-hal seperti ini. Untuk itu hari ini Tuhan, tolong kuatkan kami kembali ya Tuhan. Dari pengalaman yang kami punya, dari kehidupan, pengalaman bersama dengan Engkau, itulah yang kami mau ceritakan kepada orang selain kami. Kami rindu dia dimenangkan ya Tuhan. Kami rindu orang-orang itu akhirnya terima Yesus. Bukan hanya sekali, dua kali, tetapi dia bisa benar-benar menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Kami punya kerinduan itu ya Tuhan. Untuk itu tolong kami, berikanlah kami kuasa daripadamu itu. Pinjamkanlah ya Tuhan, sehingga kami dapat mengembalikan dengan cara memuliakan nama-Mu lewat kuasa yang Kau berikan. Bukan untuk nama kami, tapi untuk nama Engkau ya Tuhan. Biar perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dinyatakan, diceritakan, diumumkan kepada banyak orang, dan banyak orang pun akhirnya mengenal Engkau melalui hidup kami dan melalui Roh Kudus di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Untuk itu setelah kami keluar dari tempat ini, biar kami juga mulai merancang apa yang perlu kami kerjakan sebagai saksi Kristus kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus membisiki kami, mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu pada dalam jalur kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Diberkatilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Ibu Gembala dan seluruh jemaat Algata mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu yang melayani kolektan pagi hari ini. Kalau dengan kasih Ibu Wiwin untuk doa persembahan. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan untuk PDP Paulus ya Tuhan, menjadi rema buat kehidupan setiap hari kami ya Bapak. Tuhan, tiba saatnya untuk beri persembahan. Dalam Kau sucikan kuduskan setiap persembahan kami, dan Kau berkati kedua hamba-Mu yang melayani ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saya undang dia ke Lumin untuk membacakan warta. Silakan. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ingin menanyakan apakah ada yang baru beribadah pada pagi ini. Oh, Bapak dan Ibu ya. Oh, Bapak saja ya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat kami. Kalau Bapak belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah bersama kami di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Sekali lagi, keluarga besar GBA Berta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunarta Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBA Berta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tapi ini terbuka bagi umum. Mari kita mengajak keluarga, tetangga, atau teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu ini, tanggal 14 Juni 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 15 Juni 2025, pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Roditus Mangun Saputro. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, karena anak-anak dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Randy Sastro Tansil dan Ibu Ellen Francis tanggal 11 Juni. Tidak hadir ya. Dan keluarga besar GBA Berta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya sendiri. Jeruk makan jeruk ini. Ya, saya berulang tahun pada tanggal 14 Juni. Tuhan Yesus memberkati saya. Terima kasih. Dan untuk dana diakonia, terima kasih kepada Diaken Puriantini yang telah mempersembahkan 100.000. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum di laporan, dapat menghubungi Ibu Gembala. Dan ini ada daftar-daftarnya, dan bagi jemaat yang merasa namanya belum tercantum dapat menghubungi sekali lagi untuk memastikan kepada Ibu Gembala.
Dan ada foto-foto kemarin Diaken Shanti dirawat di Rumah Sakit Royal Progress. Ini tapi puji Tuhan Diaken Shanti sekarang sudah pulang kembali ke rumah. Jangan lupa juga tetap kita satukan hati berdoa bagi gereja kita, bangsa dan negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk kita naikkan, kita panjatkan doa kita bersama. Jangan bosan-bosan kita mengajak tetangga atau keluarga atau saudara untuk beribadah bersama di gereja kita. Dapat melalui WA atau telepon atau kunjungan atau dan sebagainya. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu Gembala? Tidak ada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mengakhiri ibadah raya pagi ini. Mohon jemaat dapat berdiri. Datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu ya Bapa, memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga. Kami masih diberi kesempatan di pagi yang cerah ini untuk hadir, untuk duduk diam, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami dapat merayakan Pantekosta di pagi hari ini Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami setelah Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau menurunkan Roh yang manis, Roh Kudus, untuk menemani kami, untuk menyertai kami, untuk membimbing kami Tuhan. Ajar kami menjadi saksi Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Baik kami sebagaimana apa adanya Tuhan. Biar kami dapat menyaksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar kami dapat membawa jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mendengar firman yang telah ditaburkan oleh PDP Paulus ya Tuhan. Engkau tambahkan rahasia firman-Mu kepada beliau Tuhan. Engkau ungkapkan segala isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau pakai PDP Paulus dengan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Baik dia sebagai kepala sekolah, baik dia sebagai pengajar, baik dia sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Engkau memberkati PDP Paulus ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati Ibu Sela sebagai seorang pendamping. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan,
kiranya Engkau memberikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Kami melihat Ibu Gembala kami ada bersama-sama kami, mengayomi kami seluruh jemaat Aberta Tuhan. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala yang baik ya Tuhan, yang membimbing kami secara rohani Tuhan, memberkati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan usia yang panjang kepada beliau Tuhan. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan. Engkau memberikan damai sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati kedua anaknya, kedua mantunya serta cucu-cucunya Tuhan. Engkau memberikan keluarga yang harmonis kepada Ibu Gembala kami ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Aberta ya Tuhan, baik yang hadir atau yang tidak hadir pada pagi ini. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Mungkin di antara jemaat yang tidak hadir mungkin sedang terbaring sakit ya Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berlibur ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera untuk mereka semua, dapat menikmati liburan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami yang terbeban, kami percaya Engkau akan melepaskan Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan, baik secara yang mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan, mungkin juga kesehatan, mungkin apa yang mereka rasakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi kelegaan, dan kami semua akan tetap memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan Engkau yang tahu apa isi hati kami semua. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau cinta Indonesia, Engkau memberkati Indonesia. Berilah roh yang takut kepada bapak-bapak pemimpin negara ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin dengan baik, memiliki keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga tidak lupa untuk untuk ulang tahun pernikahan kepada Bapak Randy dan Ibu Ellen. Engkau telah tambahkan satu usia pernikahan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat memiliki keluarga yang mengayomi untuk seluruh yang akan dirasakan bahwa mereka adalah keluarga yang memberkati, keluarga Kristen yang menjadi contoh, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Terima kasih ya juga ya Bapak. Hamba-Mu ini juga berdoa untuk hamba sendiri yang ulang tahun Tuhan. Engkau telah memberkati hamba Tuhan. Engkau telah menolong hamba Tuhan di saat hamba terpuruk, di saat hamba sendiri Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu seumur hidup hamba ini. Terima kasih ya Bapak. Tiada kata yang dapat hamba ucapkan Tuhan. Hanya hamba mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menghantarkan kami ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik. Sekali lagi terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua
semua di atas awan-awan, kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin.